Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan juga selamat malam. Sebentar lagi Bapak Ibu pasti akan berbaring tidur. Setiap kita ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Tuhan ciptakan secara sempurna. Sistem manusia, sistem keadaan semua sudah diatur oleh Tuhan luar biasa. Tapi jangan lupakan yang satu ini yang menciptakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, pada malam hari ini kita mau baca Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25 pada Kamis malam tanggal 2 November 2023, yaitu tentang kelahiran Yesus dari Roh Kudus, Immanuel. Ini menjadi pedoman buat kehidupan kita. Ada 3 poin, yaitu tentang kelahiran Yesus. Yang kedua, Roh Kudus. Ketiga, Immanuel. Nanti saya akan jelaskan secara singkat supaya kita membaca firman Allah. Ada makna yang dalam kita harus pahami. Dan yang kedua, kita jalani, kita hidup di dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus berarti tanpa Yesus. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan, kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Yesus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti tidak ada Immanuel, tidak ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan kalau Tuhan bersama kita, Roh Kudus bersama kita. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaiblah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, demikian firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, ayat 25, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu yang ajaib sempurna. Ku beri syukur dalam simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah
Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa, kuduskanlah hidupku. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan aku Bapa, untuk aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Terus makin hari kita bertambah di dalam kasih Tuhan. Makin hari hati kita makin bijak, takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kita sudah memasuki di bulan November, tanggal 2 November malam ini. Dan atas kemurahan Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, kita pembacaan Alkitab dari Injil Matius ya sampai Wahyu sudah selesai pada waktu yang pertama ya. Atas izin Tuhan 1 Januari 2021 malam hari baca Injil Matius pasal 1 dan sudah selesai ya dari Injil Matius sampai Wahyu pada tanggal 14 Januari 2023. Jadi malam ini kita baca untuk yang kedua kalinya Injil Matius dari pasal 1 ayat 18 sampai 25, yaitu tentang kelahiran Yesus dari Roh Kudus Immanuel. Mari kita mau baca firman Tuhan supaya kita senantiasa dipimpin Roh Kudus. Seperti tadi saya bacakan ayat ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Kita dipegang oleh Roh Kudus ya, supaya kita tidak menurut keinginan daging ya. Daging mati Saudara ya. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 50 ya, daging ya ini akan mati, tidak akan dibawa ke surga Saudara. Karena kita dalam Filipi pasal 3:21, tubuh kita akan dimuliakan sama diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Saya mau baca 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Jadi daging ini kita tinggalkan pada waktu seorang mati dikubur, sudah selesai itu ya. Dan akan hilang karena nanti tinggal tengkorak Saudara ya. Jadi daging akan mati, makanya kita mari jangan dipimpin oleh daging yang mati ini, tapi roh yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kekal selama-lamanya ya. Supaya kita dipimpin selalu Roh Kudus ayat 25, itu Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Mari kita anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diperbarui, dipimpin selalu minta Roh Kudus akan berkuasa di dalam kehidupan kita ya. Kalau kehidupan daging, masing-masing golongan daging berantem Saudara.
Tapi kalau Roh Kudus tidak mencegah supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Ya, amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi lagi, saya satu lagi ayat ya. Rom 8 ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, besar Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, ya, bukan milik Kristus, berarti kita binasa, ya. Karena masuk ke surga harus dipimpin Roh Kudus. Tempatnya Yesus, Roh Kudus. Ya, roh Yesus, Roh Kudus. Dalam diri Yesus ada roh, ya, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa di surga, ya. Jadi mari kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Ternyata terbukti. Mari kita baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, ya, kita membaca demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini penting. Kelahiran Yesus Kristus dari Roh Kudus. Dan saya mau terangkan saudara, ya. Kristus dalam aslinya Yunani Kristos, ya. Ya, itu juga Mesia, ya, dalam Ibrani itu artinya yang diurapi, saudara. Mesias, ya, Mesia Ibrani, ya. Kristos Yunani itu yang diurapi. Yesus artinya juru selamat, ya. Kalau dalam bahasa Aram, ya, Yesus Yesua, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Yosua. Jadi Yesua dalam bahasa Aram, ya, Yosua dalam bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Nah, itu artinya Yesus, ya. Jadi ini kita belajar supaya kita bisa paham, supaya kita hari-hari melangkah bersama Yesus. Dan seterusnya, saya mau terangkan dulu. Kelahiran Yesus Kristus. Jadi apa tujuannya? Puji Tuhan, saat ini sudah bulan November. Waktu lama lagi juga. Saya yakin nanti di mal-mal, di toko-toko di mana sudah mulai menyanyikan lagu-lagu Malam Kudus, ya. Karena bulan depan sudah semua gereja, ya, semua umat manusia di muka bumi ini pasti ada ibadah tentang Natal, kelahiran Yesus, ya. Ini perlu kita sadari supaya kita jangan hanya salah gagal paham, yaitu kelahiran Yesus cuma sekedar kita peringatin kelahiran gitu aja, ya, tanpa suatu makna rohani yang dalam. Artinya makna rohani dalam kelahiran Yesus supaya kita hidup lahir baru, saudara. Ini penting. Kekristenan tanpa kelahiran baru tidak bisa masuk surga, saudara. Itu ingat, saudara. Jadi kelahiran Yesus punya makna supaya kita hidup lahir baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kalau kita baca di dalam Injil Matius ini tentang kelahiran Yesus, tentang Injil Lukas semuanya, ya, itu semua berkaitan dengan kehidupan lahir baru. Sebagai orang Kristen harus hidup lahir baru. Ya, seperti Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dikatakan. Jawab Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. 2 kali Yesus katakan. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, jadi lahir baru, ya. Jadi sifat lama, kehidupan yang lama kita buang dalam nama Yesus. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, saudara. Jadi makna pada malam hari ini atau pada waktu Bapak Ibu merayakan ibadah Natal, mari setiap saudara, Bapak, Ibu, saudara masing-masing, setiap pribadi memaknai dengan kesadaran diri, apakah benar kita sudah lahir baru atau tidak. Apakah kita masih menggunakan topeng lama, kehidupan yang lama, perilaku lama, tabiat lama, kehidupan yang lama kita buang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya sejak kelahiran Yesus kita menjadi orang Kristen, berarti mengenal kelahiran Yesus. Dan mengenal kelahiran Yesus berarti kita hidup di dalam kehidupan yang baru, di dalam Kristus, ya. Jadi ini yang memaknai. Kalau betul Yesus lahir dalam kehidupan kita, maka di situ dikatakan Yesus menjadikan juru selamat. Kalau kita lahir baru, maka Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu yang dikaitkan dengan Yesus Kristus. Lahir di dalam kehidupan kita. Dan ternyata dari Roh Kudus. Yang kedua, jadi yang pertama lahir baru, yang makna di sini. Yang kedua, dari Roh Kudus. Kita bisa lahir baru, minta pimpinan Roh Kudus, ya. Karena Tuhan berkata kan dalam Yohanes pasal 14, aku akan minta kepada Bapa,
Itu Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Ini lihat ini. Ya, saya mau baca. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, ya. Dunia tidak dapat melihat sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini penting, Roh Kudus diam di dalam kita dan menyertai kita karena dia adalah sumber kebenaran. Dia adalah penolong kita. Ayat 26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan mengajar kita, akan mengingatkan kita, mengajar saya, mengajar kita nih baca firman, diajar seperti hari ini. Saya tadi doa kepada Tuhan, apa maknanya Tuhan? Jadi Tuhan bicara kepada kita semua supaya kita lahir baru di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang lama kita buang. Dan di kita yang kedua, kita minta dipimpin Roh Kudus. Kalau minta dipimpin Roh Kudus, maka saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Coba terbukti. Kita lanjut ya, bicara firman Tuhan. Ayat yang ke-19 dan seterusnya. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi kita ia mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak ini di dalamnya kandungannya adalah Roh Kudus. Oh, luar biasa saudara. Satu-satunya ya yang sebagai manusia dari Adam dan Hawa sampai detik ini nggak ada kandungan seorang manusia dari Roh Kudus selain Yesus, karena memang Yesus ada keilahian dan dia keilahian ya. Ada Roh Kudus karena dia memang Tuhan. Tuhan berkuasa. Kan saya pernah bicara saudara. Ya, saya kasih ilustrasi minta ampun saya kepada Tuhan ya, dalam nama Tuhan saya minta ampun, saya minta contoh ilustrasi. Misal saya atau seseorang punya kuasa, ya Tuhanlah yang punya kuasa segala-galanya. Namanya Allah Maha Kuasa. Bisa nggak jadi manusia? Bisa saudara. Tapi manusia menjadi Allah tidak bisa. Tapi Allah menjadi manusia bisa, karena itu kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Itulah yang disebut Yesus. Menjadi manusia disebut Yesus. Tapi Yesus naik ke surga lagi. Bisa nggak kembali jadi Allah lagi? Bisa, cara Tuhan itu. Cara Tuhan yang sempurna. Cara Allah yang sempurna, Elohim. Ya, maka oleh karena itu cara berpikir kita harus cara berpikir firman Allah. Kebenaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga demikian kita tidak gagal paham, tapi mengerti. Dan oleh itu mari dalam kehidupan kita selalu ada Roh Kudus menyertai kita ya. Yusuf karena ada pengertian Roh Kudus, Yusuf sebagai seorang manusia wajar ya. Kok lucu, belum berhubungan bersetubuh sudah hamil Maria, tapi nggak tahu bahwa di dalamnya ada Roh Kudus, nggak tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu, kebesaran Tuhan yang dahsyat. Tapi sehingga demikian Roh Kudus memberikan pencerahan kepada, hebat nggak ini ya, Roh Kudus masuk dalam kehidupan Maria dan lahirnya Yesus. Dan ternyata Roh Kudus juga melalui malaikat bicara kepada Yusuf, sehingga Yusuf bisa menerima keadaan ini dan menerima Maria sebagai istrinya. Dan dilanjutkan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus sudah saya katakan tadi ya, adalah juru selamat. Yesua bahasa Aram, Yosua bahasa Ibrani. Tuhan yang menyelamatkan. Terus ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Allah di sini adalah Elohim beserta kita. Ya, Elohim beserta kita. Ayat 24. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 yang terakhir. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tidak bersetubuh artinya tidak dipimpin oleh daging. Apabila seorang dipimpin Roh Kudus, berpisah dari daging saudara. Ya, dipimpin Roh Kudus artinya tidak dipimpin oleh daging. Ya, saya selalu minta kepada Tuhan saya pribadi, Bapak Ibu, senantiasa dipimpin Roh Kudus. Bukan pimpin daging, lain pimpin daging marah, tersinggung ya. Marah boleh marah, tapi marah tentang kebenaran. Ya, misalnya Bapak Ibu memberikan nasihat, ayo jangan berzina. Jangan ini, marah di situ. Kalau dia berdosa, kita marah sudah. Tapi marah yang kudus, demi kekudusan,
Demi nama Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kekudusan. Minta sama Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk lahir baru. Roh Kudus akan menuntun kita supaya hidup kita hidup di dalam pimpin Roh Kudus, tidak dipimpin oleh daging, tapi hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk senantiasa kita taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga nanti kelak Roh Kudus akan membawa kita di dalam masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada haleluya jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama, kelahiran Yesus. Mari kita mau lahir baru. Bicara kelahiran supaya kehidupan kita lahir baru. Karena Yesus sebagai juru selamat kita, harus kita lahir baru. Dan yang kedua, kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, kan dalam Lukas 11 ayat 13. Minta kepada Bapa yang punya Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan menuntun kita di dalam kehidupan yang baru. Maka janji Tuhan yang ketiga, Immanuel, Elohim beserta kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.